kepada mayit, apakah dia sampai? Soalnya kalau bilang Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, dihadiahkan Al-Fatihah untuknya, sampai apa tidak? Jangan jawab sembarangan sampai atau tidak sampai. Kita bukan itu yang kita mau. Yang kita mau pendapat ulama ada dua. Itu yang kita mau, beserta dengan dalilnya. Kalau perlu beserta dengan ulama yang mengatakan dengan pendapat tersebut. Bisa, lumayan madu. Ini bebas, siapapun bisa menjawab. Silakan. Masih ingat enggak? Ada kita kemarin rinci. Siapa yang bisa jawab? Ayo cepat. Dah. Sudah, kita skip aja ya. Kita cancel. Dari bisa jawab toh? Enggak, bukan dalil yang membolehkan. Dua pendapat, yang membolehkan dengan tidak membolehkan, yang mengatakan sampai dengan yang mengatakan tidak sampai. Beserta dengan dalilnya, beserta dengan imam yang mengatakan. Antum tahu? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Antum tahu? Enggak ada yang tahu. Yang bagian sini enggak ada yang tahu. Satu masjid tidak ada yang tahu. Iya, silakan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai, karena dia mengiaskan karena seperti sedekah kan amal baik, Ustaz. Terus Al-Qur'an itu juga amal soleh. Maksudnya sedekah itu disepakati ya? Disepakati. Kias, dia mengkias, Ustaz. Iya. Karena dia termasuk. Itu di antum apa di ana itu? Itu. Di siapa itu? Anu. Ada di sini, Ustaz. Oh, ada juga di sini. Oh ya. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Nah, dia mengkiaskan karena termasuk amal soleh. Dia mengkiaskan dengan sedekah. Nah, itu termasuk amal soleh, sedangkan Maksudnya bahwa sedekah itu tidak ada permasalahan. dia mengkiaskan kayak dia. Jadi dalil yang pasti tentang sampainya itu amal bagi mayit itu sedekah. Nah, adapun mengirimkan bacaan Al-Quran bagi mayit itu tidak ada dalilnya secara nas, tapi beliau mengkiaskan dengan yang ada. Baik. Itu pendapat siapa tadi? Imam Ahmad. Baik. Imam Syafi'i itu tidak memasukkan karena tidak ada contoh satupun yang Rasulullah pernah mengirimkan Al-Fatihah untuk para sahabat dan yang lainnya. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengkiaskan juga? Karena lupa dalilnya. Yang penting Imam Syafi'i tidak. Alasannya Imam Syafi'i tidak mau mengkiaskan apa? Dia tidak, karena dia tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Satu, ada dua alasan kemarin kita sebutkan. Satunya lagi, karena masalah pahala adalah masalah goib. Masalah goib. Iya, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan kita tahunya dari Allah. Kalau ada dalil maka kita tahu bahwa itu sampai toh. Barakallahu fiik. Baik. Waduh. Masya Allah. Jazakallah khair. Siapa lagi yang bisa jawab? Dikasih soal tidak ada yang mau jawab. Pas belum dikasih soal banyak yang mau jawab. Soal berikutnya apa deh? Bagus. Tahlilan mau di? Dalil tahlilan. Dalil yang membolehkan tahlilan. Dan dalil yang melarangnya. Ada yang membolehkan, banyak. Di Indonesia ini rata-rata orang tahlilan. Pasti ada dalilnya, tidak mungkin tidak. Dan yang melarang, apa dalilnya? Cepat nih, sudah jam 7:01. Masih ada yang angkat tangan? Ada? Nah, antum bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Madu lagi, madu. Antum tidak suka madu kan? Apa? Iya, jawab. Apa dulu pertanyaannya? Soalnya apa pertanyaannya? Tahlilan. Apa yang ditanyakan dengan tahlilan? Ya. Ya. Anak istrinya meninggal, beliau tidak melakukan tahlilan.
Masya Allah. Apalagi? Nah. Yang tidak membolehkan apa? Yang membolehkan tadi yang tidak membolehkan. Yang membolehkan banyak orang tahlilan antum lihat tak? Kalau ada orang meninggal banyak acara biasa tak? Nah, bikin kursi, undang penceramah. Apa dalilnya? Apa Nabi bilang biasa kalau? Hah? Apa Nabi bilang? Oh, tradisi. Oke, tradisi. Apalagi dalilnya dari agama? Ada tidak? Pakot cuma tradisi aja dalilnya. Adalah dalilnya dari agama Islam. Dari ajaran Nabi tidak ada. Rata-rata orang Islam yang mengadakan tahlilan. Kalau orang agama lain mengadakan tahlilan beda bentuknya. Kalau di dalam Islam kan penceramah yang diundang baca Al-Quran, baca Yasin, baca zikir, mengaji, gitu. Nah, apa dalilnya yang membolehkan? Biarkan dia selesaikan. Nah, tidak tahu. Mau dibantu agar apa? Agar keluarganya tidak sedih, takziah maksudnya. Ya, itu dalil sebagian orang itu membolehkan tahlilan itu adalah bagian dari takziah. Tapi ada yang bilang itu kalau orang tahlilan itu niatnya untuk apa? Sedekah atas nama mayit. Jadi kalau ada orang datang kan dikasih makanan tuh. Nah, makanan ini niatnya apa? Sedekah untuk atas nama mayit. Kita bilang tadi sedekah sampai apa tidak? Sampai. Terus dalil pertama itu. Dalil kedua, itu bisa meringankan siksa kubur bagi mayit, terutama di 7 hari pertama. Itu ada hadis riwayat mursal dari tabi'in dari Atha bin Rabah, tapi itu sanadnya lemah. Kalaupun sanadnya kuat, itu tidak bisa dipakai karena kenapa? Karena itu perkara gaib dan itu tidak ada satupun hadisnya dari siapa? Dari Nabi. Antum mau madu? Mau madu? Masya Allah. Yang penting berani menjawab. Tak? Kalau salah-salah sedikit bisa dibantu. Tak? Ya. Siapa lagi namanya? Mas Muka Akbar. Kelas berapa? Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjut sedikit. Ini masih ada satu madu, 3 parfum lagi. Ini barangkali ini bab terakhir dari sifat sholat Nabi, karena alhamdulillah kita telah membahas sifat sholat dari babnya secara lengkap semuanya, kecuali sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa itu tidak perlu kita bahas karena itu rinciannya barangkali mungkin kesempatan yang lain. Insya Allah setelah bab sholat kita akan bahas yaitu bab puasa. Berhubungan lagi kita sudah dekat Ramadan tak? Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Amin. Baik, kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab sifat salatul Jum'ah ala dawi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat salat Jum'ah berdasarkan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cocok sekali kita bahas, terutama kita ini sekarang berada di malam Jumat dan kita juga setiap pekan bertemu dengan hari Jumat. Jadi ini langsung kita praktekkan. Baik. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang adab-adab ya berkenaan dengan hari Jumat. Adab-adab yang perlu kita ketahui berkenaan dengan keutamaan dan keberkahan hari Jumat. Yang pertama ya, Nabi SAW pernah bersabda, khairu yaumi tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat juga dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'a illa fi yaumil jum'ah, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis ini hadis sahih ya. Nah, tapi ada sedikit penjelasan, tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Tapi hari Jumat kapan itu?
Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Fima anta min dzikraha, siapa engkau Muhammad sehingga kau tahu perkara hari kiamat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka perkara kapan persisnya hari kiamat itu terjadi, hari Jumat kapan, itu rahasia Allah. Adapun hari Jumat semua kita tahu, dikabarkan oleh Nabi bahwa tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Cuma Jumat kapan, wallahu a'lam. Maka kalau ada yang memprediksi misalnya 2000 sekian nanti kiamat, itu kadzab, dajjal. Sebelum dajjal yang asli muncul, siapapun dia, mau dia berkedok kiai, ustadz, paranormal, dukun dan sembarang, siapapun dia, siapa yang memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, tahun 2000 sekian terjadi kiamat, dan dia berusaha menebak-nebak kapan terjadi hari kiamat, maka dia adalah dajjal. Dan memang dikabarkan oleh Nabi sebelum dajjal asli muncul itu banyak dajjal, dia jamak dari dajjal ya, dajjal kecil yang muncul, yaitu orang-orang pendusta. Dan ada lagi sedikit lagi menggelitik kita tentang hari Jumat. Hari Jumat ini Jumat menurut waktu Indonesia bagian mana? Atau waktu menurut Arab Saudi, atau menurut Amerika, Eropa, atau yang mana? Hari Jumat itu dibilang oleh Nabi di sini dalam hadis. Hari Jumat kapan itu? Menurut waktunya yang mana? Di setiap negara. Setiap negara berarti berbeda dong hari Jumatnya. Kalau kita beda 24 jam misalnya dengan negara Amerika, berbeda kita hari Jumat dengan mereka. Kalau kita katakanlah lebih cepat 1 hari, berarti mereka masih hari Kamis. Berarti duluan kita kiamatnya kalau begitu. Begitukah? Pertanyaan ini serius. Sekarang di sini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah diuji. Kita diperintahkan untuk apa? Membenarkan apa yang dikabarkan kepada kita, betul? Dan kita tidak diperintahkan untuk mempertanyakan bagaimananya, kapannya, itu tidak diperintahkan kita karena kita tidak dikabarkan. Makanya ketika Imam Malik ditanya oleh seorang ahli bid'ah tentang istiwa, apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa ma'lumun. Istiwa itu dipahami maknanya. Wal kaifiyatu majhulun. Adapun caranya majhul, tidak ada yang tahu. Karena kita tidak dikasih tahu. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan cara istiwa itu adalah bid'ah. Begitu juga tentang perkara gaib ini. Hari Jumat kapan, menurut waktu apa, tidak ditahu kapannya. Jumat menurut versi siapa, tidak, pokoknya hari Jumat dah. Dan bagaimananya tidak usah kita pikir ke sana. Sama dengan Allah mengabarkan dia turun apa? Di sepertiga malam terakhir. Menurut waktu Indonesia mana? Indonesia Timur kah, Barat kah, Tengah kah? Atau menurut waktu Saudi kah? Berarti Allah turun-turun terus. Ini tidak sampai pikiran kita pikirkan ke situ. Kenapa? Karena Nabi cuma mengabarkan kita bahwa Allah turunnya di sepertiga malam terakhir. Pas di sepertiga malam terakhir kita berdoa, kita minta ampun, itu yang perlu kita lakukan. Bukan mempertanyakan sepertiga malam untuk daerah mana. Nah ini makanya akidah salaf itu lebih selamat. Kalau akidah khalaf banyak yang menyimpang. Orang belakangan lebih mengutamakan akal sehingga mereka kebingungan, sehingga jauh dari tuntunan syariat. Itu keutamaan hari Jumat. Baik. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan besarnya keutamaan hari Jumat, yaitu fihi sa'atun la yuwafiqu fiha abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyaha wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat ini terdapat ada 1 jam seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya. Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan terbatasnya atau sedikitnya waktu tersebut. Para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan setelah kalangan tabi'in berbeda pendapat. Waktu yang dimaksud doa waktu mustajab di hari Jumat ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yaitu pada saat duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat.
Ya, ini duduknya khatib sampai pelaksanaan sholat Jumat. Hadis ini berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imam ila an taqdiyatus shalah. Waktunya adalah waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Jadi pendek sekali waktunya kalau begitu. Itu pendapat. Pendapat kedua, yaitu batas waktunya adalah yaitu dari awal sholat asar sampai menjelang waktu maghrib, yaitu waktu sholat asar secara keseluruhan, ya waktu sholat asar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Yaumul Jum'ah isna asyara sa'ah la yujadu fiha abdun muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iya faltamisuha akhiru sa'ah ba'dal asar. Nah, carilah dia ya setelah asar, jatuhnya itu setelah asar. Itu pendapat yang kedua. Di antara yang berpendapat begini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf, dan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun pendapat yang pertama di antara ulama yang memegangnya adalah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan pendapat ini sahih, bahkan yang paling sahih kata beliau. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah menentukan waktu yang dimaksud adalah ketika sholat didirikan, arti menjelang sholat. Jadi memang ada dua pendapat ulama tentang ini. Maka kalau kita mau gabung ya cari aja di dua waktu itu. Kita mencarinya di dua waktu tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang lainnya, yaitu siapa yang menunaikan sholat Jumat sesuai dengan tuntunan adab dan tata cara yang benar, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Di antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Nabi bersabda, la yakasilu rajulun yaumul jum'ah wa yatatahhar mastata' min tuhrin wa yudahhar min duhnin aw yamassa min tibin bainahu thumma yakhruju fala yufariq baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lah thumma yansibu idza takallam al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah ukhra. Jadi siapa yang mandi di hari Jumat, lalu dia bersuci, lalu dia memakai wangi-wangian, lalu dia keluar menuju masjid, dia tidak melangkahi pundaknya orang, tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia mendirikan sholat sesuai dengan kesanggupannya, maka lalu dia mendengarkan khutbah dengan seksama, maka dia diampuni dosa-dosanya dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Dosa apa yang dimaksud? Ya, ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Yang dimaksud yang diampuni dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma aw bainahunna idza tunibal kaba'ir. Ya, Jumat atau sholawat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Fardu dan merupakan perintah yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya mukaffiratun lima bainahun, yaitu penggugur dosa dari dosa yang dilakukan di masa tersebut idza tunibal kaba'ir, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi yang dimaksud kalau ada keutamaan-keutamaan seperti ini, maka ambil kaidah yang dimaksud yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu tidak diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, itu taubat dengan memenuhi 3 syarat. 1, berhenti ya dari dosa tersebut. 2, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. 3, menyesalinya. Dan ditambah lagi syarat keempat oleh sebagian ulama, apabila berkaitan dengan manusia maka harus dia selesaikan. Baik. Kemudian yang berikutnya, keberkahan hari Jumat ya. Barang siapa yang mandi seperti mandi janabah, lalu dia pergi ke masjid, ya, maka seakan-akan dia berkorban onta gemuk kalau jam pertama. Barang siapa yang pergi ke jam kedua, seakan-akan dia berkorban sapi betina. Jam ketiga seakan-akan berkorban seekor domba. Jam keempat seakan-akan berkorban seekor
ayam. Jam kelima seakan-akan berkorban sebuah telur ayam maksudnya. Maksudnya ini menunjukkan orang yang yang buru-buru, atau bukan buru-buru ya, yang lebih awal datang ke masjid itu memiliki pahala yang sangat besar. Adapun kalau khatibnya sudah naik mimbar, maka malaikat sudah menutup catatan amalnya dan ikut mendengarkan nasihat, maka tidak ada lagi pahalanya. Maka betapa banyak hari ini kaum muslimin tidak mendapatkan pahala sedekah ini. Mereka dipanggil masuk dulu ke masjid karena khatib sudah mau mau khutbah. Oh, khatibnya sudah siap naik mimbar, dia masih di luar. Nah, ini tidak mendapatkan keutamaan. Tapi kalau orang yang datang pada jam pertama, ada yang mengatakan setelah sholat subuh itu yang dimaksud jam pertama, ada juga yang mengatakan tidak. Siapa yang datang dari awal, orang belum pada datang, walaupun misalnya jam-jam 10:30 misalnya, atau jam-jam 11, nah, itu termasuk jam pertama yang mendapatkan seekor onta. Coba bayangkan setiap pekan antum diberi pahala oleh Allah seperti berkurban seekor onta, bersedekah seekor onta. Tahu berapa harganya seekor onta sekarang? Kira-kira 10.000 real. 10.000 real itu kalau dirupiahkan kira-kira kali 3.700, kita 37 juta. 37 juta setiap pekan antum bersedekah, mampu tidak? Nah, tapi antum tidak perlu mengeluarkan duit sepersen pun, cukup dengan datang ke masjid cepat, maka seolah-olah di catatan amal antum bersedekah 37 juta setiap pekannya. Mau apa tidak mau itu? Ya, sisa antumnya sendiri. Kalau sapi berkurang lagi harganya, kalau kambing berkurang lagi, dan seterusnya. Maka ini di antara keutamaan. Kemudian yang berikutnya yang kita akan bahas tentang masalah ini adalah fikih seputar sifat tuntunan seputar sholat Jumat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu apakah khutbah Jumat adalah syarat ya, atau sebelumnya kita mulai dari yang bagian yang pertama, pembahasan masalah yang pertama yaitu siapa yang wajib melakukan sholat Jumat. Apakah semua laki-laki wajib melakukan sholat Jumat ataukah ada orang yang tidak wajib? Disebutkan dalam suatu hadis, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah illa arba'ah. Ya, ada diperkecualikan 4 orang yang tidak diwajibkan. Sholat Jumat wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Yang pertama, abdun mamluk, seorang hamba sahaya. Aw imra'atun, itu perempuan. Aw sobi, atau anak kecil. Aw marid, atau orang sakit. Dan di riwayat yang lain musafir. Karena Nabi SAW ketika haji wada, beliau musafir dari Madinah ila Makkah, beliau ketika haji wada beliau tidak sholat Jumat, beliau mengqasar dan menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar takdim. Jadi beliau tidak sholat Jumat. Maka musafir gugur baginya apa? Gugur baginya sholat Jumat, tidak wajib baginya sholat Jumat. Tapi kalau dia berada di suatu tempat dan dia statusnya adalah musafir, maka dia bagusnya sholat Jumat dan gugur baginya sholat zuhur. Nah, tidak mengapa dia sholat Jumat kalau memang memungkinkan, cuma tidak wajib baginya. Sama halnya dengan wanita. Wanita kalau sholat Jumat boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau wanita umpamanya ada sholat Jumat, di Indonesia jarang ya, hampir tidak ada. Kalau di Arab Saudi itu banyak wanita yang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, banyak wanita yang sholat Jumat. Ikut mereka sholat Jumat. Pertanyaannya, kalau wanita sudah sholat Jumat, apakah wajib mereka itu sholat zuhur? Tidak. Karena sholat Jumat pengganti dari sholat zuhur tuh. Hah? Bagaimana ini? Masih wajibkah sholat zuhur kalau orang selesai sholat Jumat? Antum kalau pulang ke rumah selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi? Hah? Serius ini? Bertanya ini. Kalau antum selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi? Dari mana antum mendengar itu pendapat? Tanggung jawab antum. Di mana? Ada memang yang menukil pendapat seperti itu, bahwa setelah sholat Jum'ah itu disunahkan lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena mungkin ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak sempurna, maka dia tetap wajib sholat zuhur katanya. Itu dinukil dari
sebagian kalangan mazhab Syafi'iyah. Tapi ini pendapat lemah. Kenapa kita katakan lemah? Karena satupun hadis tidak ada menunjukkan Nabi SAW melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat, dan ini perkara yang mustahil. Ya ummu bihi balwa. Tidak mungkin itu satupun, tidak ada sahabat yang menukilnya. Kalau seandainya satu kali saja Nabi pernah sholat zuhur setelah sholat Jumat, tidak mungkin itu, tidak dinukil ke kita. Sahabat pun satu pun tidak diriwayatkan dari mereka. Itu satu. Yang kedua, pendapat ini juga menyelisih zahir dari ayat. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah, apa kata Allah? Setelah selesai sholat Jumat, apa kita diperintahkan? Fantashiru fil ar. Bukan sholat zuhur lagi, disuruh kita cari rezeki, bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Artinya melakukan aktivitas seperti biasa, bukan disuruh lagi sholat zuhur. Nah, ini pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada lagi sholat zuhur setelah sholat Jumat. Baik, kemudian yang berikutnya, apa ancaman orang yang tidak melakukan sholat Jumat tanpa uzur? Banyak hadisnya, tapi satu aja yang kita sebutkan pada pertemuan ini, man tarakal jum'ah salasa marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat ya karena meremehkannya 3 kali berturut-turut, maka dia ditempel mati hatinya oleh Allah, dijadikan seperti orang munafik. Artinya dia tidak mendapat hidayah. Ya, artinya dia tidak mendapat hidayah, menjadi orang munafik. Dan ini kalau ada ancaman-ancaman seperti ini dalam hadis, maka ini menandakan minal kabair. Ini termasuk dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar perbedaannya dengan dosa-dosa kecil itu adalah satu, ada ancamannya, seperti ancaman dilaknat, gitu, seperti la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katiba qalahum sawa, tentang pelaku riba itu dilaknat. Atau dia ada ancaman nerakanya, atau dia ada ancaman hatinya itu dikunci mati seperti hadis ini, atau dia diancam dengan hukum had. Hukum had itu artinya hukum pidana, seperti wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, zina perempuan, zina laki-laki cambuk 100 kali. Itu hukum pidana namanya. Itu menandakan dia dosa besar. Nah, maka meninggalkan Jumat itu hukumnya dosa besar. Kemudian apa saja hukum syar'i yang diperbolehkan untuk seseorang laki-laki meninggalkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu? Banyak ya, diantaranya sakit. Kemudian ada orang yang terkena penyakit salasul baul, orang yang sering kentut-kentut terus atau kencing-kencing terus. Maka kalau dia mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan jamaah, misalnya bisa keluar kencingnya pada saat dia mendengarkan khutbah misalnya, maka dia diberi udzur. Atau sudah terhidang makanan di hadapannya pada saat dia lapar sekali, atau hujan lebat, atau angin kencang, atau dia khawatir akan keselamatannya, atau dia khawatir akan hartanya, atau dia sedang melakukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti seorang dokter yang mengoperasi pasiennya, kalau dia tinggalkan bisa mati pasiennya misalnya. Dan banyak ya uzur-uzur syar'i yang diperbolehkan seseorang untuk tidak melakukan sholat Jumat. Pembahasan berikutnya, sebelumnya berapa menit lagi waktu isyanya? Berapa menit? 5 menit? 6. Baik, menjelang azan. Apakah seorang yang terkena uzur meninggalkan sholat Jumat, dia menggantinya dengan sholat zuhur? Atau bagaimana? Tetap dia sholat 2 rakaat. Misalnya orang yang tadi tidak sholat Jumat karena sakit misalnya, dia sholat 2 rakaat di rumahnya atau sholat 4 rakaat? Apa dalilnya? Karena tidak mendengarkan khutbah. Berarti kalau tidak dengarkan khutbah tapi dia tidak sholat Jumat misalnya, dekat ke rumahnya misalnya dari masjid, speaker luar napakin masjid, nah dengar ke khutbah, berarti 2 rakaat. Bagaimana itu? Harus jelas jawabannya. Ada yang jawab lain? Apa dalilnya? Ada hadis mengatakan begini, man adraka rak'ah min sholatil jum'ah aw ghairaha faqad adraka shalah. Siapa yang dapat 1 rakaat dari sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Nah,
Kemudian man adraka ruku' faqad adraka rakaah. Itu kan dalil-dalil yang menunjukkan orang yang dapat sholat Jumat, dia artinya dia sholat sebagaimana imam sholat, berarti 2 rakaat. Tapi kalau dia umpamanya masbuk, dan orang masbuk itu ada beberapa keadaan, paling tidak ada 3 keadaan. Misalnya dia terlambat datang, mungkin dia dapat imamnya pas ruku', ya toh? Berarti dia masih dapat satu rakaat, maka dia tidak perlu mengqadha. Atau dia mendapatkan imamnya setelah bangkit dari ruku', i'tidal mi, maka dia ketinggalan satu rakaat, maka dia harus mengqadha lagi satu rakaat. Tapi ada kondisi yang ketiga, yaitu dia mendapatkan imamnya di posisi rakaat terakhir, mumi salam atau dulu tasawuf akhir. Berarti dia dapat imam dalam keadaan duduk, belum salam. Dia duduk bersama imam. Maka bagaimana caranya dia mengqadhanya? Apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Ini yang dimaksud oleh hadis. Maka dia mengqadhanya berapa? 4 rakaat, karena dia tidak mendapatkan satu rakaat pun dari sholatnya imam. Kalau dia masih dapat 1 rakaat, maka dia mengqadha 1. Tapi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun, maka dia terhitung sebagai sholat zuhur. Kemudian bolehkah atau permasalahannya lain, atau azan dulu deh, sudah masuk waktu kah? Belum? Atau ada pertanyaan menjelang masuk waktu? Sedikit lagi, enggak panjang-panjang pembahasannya ini. Masih ada pertanyaan atau ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Kedengaran jika karena Covid. Ya, begini Ustaz. Salah satu usul yang meninggalkan salat Jumat ada yang bisa bertanyakan. Nah, di tempat kerja saya Ustaz itu ada namanya tim emergency. Nah, tim emergency ini tugasnya ketika terjadi kecelakaan dia bergerak. Nah, apakah dengan usul itu dia bisa mengganti salat Jumatnya dengan salat zuhur? Karena kan dia dikatakan emergency karena menunggu orang yang kecelakaan begitu. Darurat ini ceritanya ya? Iya, betul. Karena takutnya jangan sampai ketika dia pergi salat Jumat ada kejadian nggak ada yang bisa kerja. Baik. Barakallahu fikum. Jadi ada kondisi seseorang dalam kondisi darurat, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita katakan hal tersebut termasuk hal uzur yang diperbolehkan meninggalkan Jumat. Hanya saja ketika Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang hukum orang meninggalkan sholat berjamaah ya karena pekerjaannya, maka itu tidak diperbolehkan. Ada 2 hal yang berbeda di sini. Satu, orang yang sengaja memang ya pekerjaannya itu menyebabkan dia tidak bisa sholat Jumat, maka ini tidak diperbolehkan. Artinya dia bekerja setiap Jumat dia tidak bisa sholat Jumat disebabkan oleh pekerjaan ini, maka hendaknya dia cari pekerjaan lain. Tapi ada kondisi memang ada waktu ya dia memiliki pekerjaan tersebut, seperti halnya dokter yang tidak setiap saat mengoperasi pasiennya, maka dia diperbolehkan. Itu namanya kondisi yang darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kaidah umum berlaku, ad-darurah tubihul mahzurat wad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurat itu membolehkan hal yang tadinya tidak boleh. Seperti meninggalkan Jumat itu tidak boleh, tapi karena perkara darurat maka jadi boleh. Dan darurat itu ditakdirkan atau dikadarkan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh lebih, tidak boleh lewat dari yang diperlukan. Maka seseorang itu tidak boleh lewat dari kadar yang dibutuhkan. Artinya dia mau libur setiap Jumat dengan alasan itu tadi, maka itu tidak boleh. Ini memang tidak setiap saat dia dia. Nah, kalau seperti itu maka seperti yang kita jelaskan tadi, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum. Mumi adzan atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oh iya, bahaya pertanyaan antum ini. Nanti anak-anak lagi. Langsung keringat dingin anak mau jawab pertanyaan antum. Bagaimana kalau PPKM? PPKM dengarkan himbauan pemerintah. Itu jawabannya, toh. Kalau pemerintah bilang sholat di rumah, kita sholat zuhur di rumah.
Tapi kalau Nabi bilang pemerintah kita sholat Jumat, kita sholat Jumat di masjid. Paham nih? Ya. Ya begitu jawabannya memang. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya. Berkaitan dengan khutbah syarat dari sholat Jumat itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Tapi mayoritas ulama mazhab yang 4 itu menyatakan sepakat mereka bahwa khutbah adalah syarat dari sahnya sholat Jumat. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau di suatu daerah tidak ada yang tahu jadi khatib? Apakah gugur baginya sholat Jumat atau tidak? Nah, ini kembali ke pendapat tadi. Atau kan ada dua pendapat tadi. Kalau yang mengatakan khutbah adalah syarat sah sholat Jumat, maka tidak bisa tidak harus ada khatib. Kalau tidak sah sholat Jumatnya. Tapi yang mengatakan seperti Hasan Al Basri misalnya yang mengatakan khutbah bukanlah syarat sah sholat Jumat, maka boleh-boleh saja dia tidak melakukan khutbah Jumat, langsung sholat Jumat. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Belum. Ternyata 5 menit, 2 menit lama juga ya. 2 menit tadi dia bilang. Masih ada lagi bisa ditanyakan sebelum kita lanjut sedikit. Apa yang mau ditanyakan? Gantian toh. Tadi ana yang tanya antum, sekarang antum yang tanya ana. Tapi antum enggak kasih ana madu. Enggak ada hadiah untuk ana kalau ditanya ana. Kalau ana bertanya kan ada hadiahnya toh? Harusnya kalau antum bertanya juga ada hadiahnya. Silakan, ana bercanda saja. Silakan, ada pertanyaan lain? Hah? Habis nih? Ya, silakan. Itu juga terjadi silang pendapat di kalangan ulama, tapi pendapat wallahu alam yang ana pegang yaitu minimalnya 2 orang yang sah baginya sholat jamaah. Ya, maka sah juga baginya sholat Jumat. Nah. Baik, kalau tidak ada azan dulu. Sudah azan orang kayaknya ini. Belum? Baru salawat. Ya pada duduk mikir dulu. Ya. Sudah masuk, iya. Azan dulu kalau sudah masuk. Silakan.
La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Permasalahan yang sering muncul berikutnya adalah apa hukum melakukan jual beli pada saat dikumandangkan azan Jumat? Apa hukumnya? Bolehkah? Tidak bolehkah? Sahkah? Tidak sahkah jual belinya? Jawabannya bahwa sebagian ulama berpendapat tentang kalau ada jual beli dilaksanakan pada saat azan Jumat dikumandangkan, artinya pada saat khatib naik mimbar ya, kan ada azan Jumat 2 kali toh? Bukan yang azan pertama maksudnya ini, yang azan keduanya. Tapi kalau yang azan 1 kali jelas nih. Ketika khatib ucapkan assalamualaikum baru azan toh? Nah ini azan ini yang dimaksud, bukan azan yang pertama kalau yang 2 kali azan. Boleh enggak orang 2 kali azan sih sebenarnya? Kenapa bisa? Kenapa? Siapa itu Khulafaur Rasyidin yang menjadikan azan menjadi 2? Hah? Umar bin Khattab. Antum merubah sejarah antum. Hah? Siapa tadi bilang Utsman di belakang tuh? Antum bilang Utsman tadi? Umar juga tadi bilang. Siapa yang bilang Utsman? Saya sini yang bilang Utsman. Aduh, bagaimana ini? Ini perlu ada pelajaran Sirah Nabawiyah di sini nih supaya ditahu. Toh sejarahnya masa Umar yang mengadakan. Jadi cara sejarahnya begini. Di masa pemerintahan Umar, waktu Umar jadi khalifah, itu beliau pernah berkhutbah di hari Jumat dan ada seorang sahabat yang terlambat. Dan diduga sahabat yang terlambat itu adalah siapa? Utsman bin Affan. Beliau tidak mendengar azan sehingga beliau telat datang ke masjid dan ditegur oleh Umar bin Khattab. Ditegur. Nah, pada saat beliau jadi khalifah setelah Umar meninggal dan beliau yang menggantikan, maka beliau menjadikan azan dua kali. Azan pertama untuk memanggil orang agar siap-siap, ya, yang sibuk di pasar-pasar untuk siap-siap untuk menuju Jumat. Nah, itu sejarahnya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, di zaman Nabi 1 azan, di zaman Abu Bakar 1, di zaman Umar 1, zaman Utsman 2. Yang mana kita dahulukan? Di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, atau di zamannya Utsman? Zaman Nabi. Kalau zaman Utsman ya, kalau dilakukan di zaman Utsman bagaimana? Tidak mengapa, tapi asalnya di zaman Nabi. Bagaimana itu kaidahnya kan? Kan Nabi pernah bilang tuh, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Al-khulafaur rasyidin di antaranya Utsman. Berarti yang memerintahkan kita ikut sunnahnya khulafaur rasyidin itu adalah Nabi. Berarti ikut sunnahnya khulafa sama dengan ikut perintah Nabi. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Yang ada ambil 2 kali azan tidak masalah. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu 2 kali azannya. Iya toh? Di Indonesia rata-rata satu kali. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dipermasalahkan. Baik. Berikutnya, ya. Tadi kita jawab pertanyaan tadi. Apa hukumnya jual beli pada saat azan? Azan, tidak boleh. Cuma sekedar tidak boleh aja. Kalau terlanjur terjadi, bagaimana status barang yang dijual ini? Dan bagaimana status penjual dan pembeli? Kalau seandainya terlanjur menjual beli orang pada saat azan Jumat. Siapa yang bisa jawab? Ada 2 pertanyaan di sini. 1, bagaimana status pelaku jual beli ini? Yang kedua, apa status barang yang dijual belinya? Sah apa tidak sah? Ada 2 pertanyaan. Cepat. Yang mana yang sah ini? Ada 2 pertanyaan. Rinci. Jawab. Pertanyaan nomor 1 ini jawabannya, pertanyaan nomor 2 ini jawabannya. Begitu. Siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Atau Madu? Madu pi baru mau jawab. Ada yang mau jawab? Dah mau mana? Anda bawa pulang ini Madu.
Hah? Bawa pulang nih? Ayo jangan nih. Untuk antum ini. Makanya jawab. Cepat nih, masa gampang sekali Ji? Hah? Ya paling di skip saja, enggak jadi. Anak yang jawab. Status jual beli pada saat azan Jumat itu tidak sah, batil. Dan status penjual dan pembelinya berdosa. Karena adanya larangan apa? Jual beli pada saat itu. Makanya kalau larangan berarti dia haram. Dan kalau haram berarti status jual belinya juga tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya toh? Nah, lanjut deh. Atau sholat nih, masih ada sedikit lagi ya, atau dilanjut nih sedikit deh sampai sampai jam 8 kurang ya, insyaallah kita lanjut sedikit. Permasalahan berikutnya adalah pada saat orang khutbah Jumat, khatib toh, setelah dia khutbah, apakah diwajibkan dia berdoa atau tidak? Diwajibkan apa tidak? Disunahkan. Kalau dia berdoa tidak ada masalah, itu bagus. Kalau dia tidak berdoa maka tidak mengapa. Tapi afdalnya dia berdoa, dan rata-rata khatib itu berdoa setelah khutbah. Baik. Sekarang pertanyaannya, ada hadisnya tapi riwayat Muslim dan Abu Daud dan cukup panjang, ana nukil dari sini. Ya. Imam Nawawi mengatakan berdasarkan hadis ini dianjurkan atau disunahkan berdoa pada saat khutbah dan tidak mengangkat tangan. Ya toh? Ana bacakan dulu hadisnya. Qabbahallahu hatainil yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bihadhi wa hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbahah. Yani artinya semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini, yakni yang mengangkat tangan saat berdoa. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW tidak menambah kecuali hanya begini, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jadi kalau orang berdoa setelah selesai khutbah itu tidak menampung begini. Beda dengan doa orang habis sholat. Habis sholat ketika sebagian sholat sunnah misalnya untuk berdoa, maka adabnya itu mengangkat tangan. Tapi pada saat selesai khutbah, baik khatib maupun makmum yang mendengarkannya atau jamaah yang mendengarkannya dilarang untuk mengangkat tangan. Bahkan sampai kalimat qabbahallah, semoga Allah menjelekkan, itu dilarang keras berarti. Jadi tidak boleh, maka jangan ikut-ikut. Sebagian orang awam dia kira itu sama dengan berdoa saat selesai sholat, sehingga kalau ketika khatib berdoa dia mengangkat tangan, maka itu tidak boleh. Begitu juga khatib itu juga sebagian ada yang awam, dia mengangkat tangan, padahal itu tidak pernah satu kali pun dicontohkan oleh Nabi. Karena status orang berdoa itu dalam mengangkat tangan itu ada 3 kondisi, 3 keadaan. Yang pertama, kita mengangkat tangan di tempat Nabi yang mengangkat tangan kepadanya. Contohnya tadi itu mengangkat tangan pada saat berdoa selesai sholat sunnah. Sholat wajib hampir tidak ada hadis diriwayatkan Nabi berdoa setelah selesai sholat wajib. Atau berdoa di saat-saat tertentu, antum ingin berdoa misalnya minta kepada Allah, adabnya mengangkat tangan berdasarkan hadis itu. Asa-asa akbaru yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, itu adab berdoa itu. Nah, itu hukum asalnya berdoa itu yang angkat tangan. Maka kita angkat tangan di tempat Nabi yang mengangkat tangan padanya. Yang kedua, kita tidak mengangkat tangan pada tempat Nabi yang tidak mengangkat tangan padanya. Seperti apa contohnya? Berdoa tidak mengangkat tangan. Antum di dalam sholat ketika duduk antara 2 sujud berdoa toh? Ketika baca Rabbil firli berdoa apa tidak itu? Warhamni toh? Itu kan doa apa tidak itu? Doa. Antara kalau baca Rabbil firli warhamni wajibun, ada angkat tangan orang enggak? Tidak. Kenapa tidak angkat tangan? Karena Nabi tidak mengangkat tangan. Paham kaidahnya ini? Maka kita dilarang mengangkat tangan pada saat berdoa di tempat Nabi yang tidak mengangkat tangan padanya. Itu 2. Kondisi yang ketiga, yang terakhir, yaitu tidak diriwayatkan dari Nabi larangan, ya toh, mengangkat tangan. Ya, tidak ada nukilan, tidak ada larangan mengangkat tangan, tidak ada contohnya. Artinya di sini sifatnya itu perkara maskutu anhu,
didiamkan. Tidak ada nasnya menandakan ini diperintah atau dilarang, maskut. Ini asalnya kembali ke yang pertama, yaitu hukum asalnya berdoa itu angkat tangan. Nah, makanya kalau ada yang bertanya bagaimana hukum berdoa pada saat antara azan dan iqamah, kan ada hadisnya toh, antara azan dan iqamah doa itu mustajab toh, bainal adzanain doa la yurad, antara azan dan iqamah itu doa itu tidak ditolak. Nah, sekarang pertanyaan, bolehkah kita mengangkat tangan pada saat azan dan iqamah itu saat berdoa? Jawabannya boleh, karena tidak dinukil di situ ada larangannya, dan tidak dinukil juga di situ ada artinya maskutu anhu. Nah, maka hukum asalnya kembali ke yang pertama. Jadi ada tiga kondisi. Baik, berikutnya kalau seseorang misalnya baru datang pada saat imam sudah naik mimbar, apa yang harus dia lakukan? Dia baru datang sedangkan imam sudah naik mimbar. Kan kalau orang datang, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka, atau dalam riwayat fala yajlis hatta yusolli rakaatain, ya toh? Dan di riwayat yang lain Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat toh, ketika dia datang dia langsung duduk. Apakah kamu sudah sholat sunnah 2 rakaat? Dia bilang lemah, belum. Kemudian kum fasolli. Padahal Nabi ini sudah khutbah dan belum menghentikan khutbahnya. Baru disuruh sahabat ini yang duduk ini berdiri dan untuk sholat 2 rakaat. Ini menandakan sangat dianjurkan dan disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita datang pada saat khatib sedang khutbah? Apa yang pertama kali kita lakukan? Sholat sunnah. Kalau azan ya, misalnya pas lagi azan, saya kan khatib bilang assalamualaikum, itu kan azan muazin toh. Kita tunggu dulu selesai azan, atau biar sementara azan kita tetap sholat sunnah? Yang mana didahulukan? Sholat atau azan dulu didengar? Selesai dulu azan? Sholat dulu. Yang benar sholat dulu. Karena seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan, karena tujuannya adalah untuk mendengarkan apa? Khutbah. Nah, jadi kalau memang mendapat kondisi waktu yang seperti itu, antara kita sholat atau mendengarkan azan, maka kita sholat aja walaupun orang sedang azan. Baru setelah itu kita mendengarkan khutbah. Tidak usah azannya ditunggu sampai selesai. Inilah yang difatwakan oleh guru kita Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Terakhir barangkali ya, pembahasan terakhir atau sebelum terakhir. Kalau khatib menyebut Nabi, nama Nabi Muhammad, kan kita kalau dengar nama Nabi kita dianjurkan membaca sholawat toh? Tapi di riwayat lain kalau kita itu tidak boleh berbicara pada saat khatib sedang khutbah. Bahkan kita tidak boleh menegur saudara kita. Kalau kita bilang sama saudara kita ansit, diam, jangan main-main, maka faqad lagha, berarti dia telah berbuat perkara yang sia-sia, artinya tidak dapat pahala Jumat. Artinya tatkala misalnya kita lihat teman tak lagi bicara-bicara misalnya toh, diam kau, jam kau bicara toh, misalnya begitu. Akhirnya dia menegur, niatnya baik menegur temannya, tapi dia juga dapat teguran dari Nabi bahwa dia telah berbuat perkara sia-sia, tidak mendapatkan pahala Jumat. Begitu man massaha saw faqad lagha, begitu juga orang yang main-main kerikil, main-main HP misalnya pada saat khatib main toh, naik khutbah, maka dia juga tidak mendapatkan pahala Jumat. Salat Jumatnya sah, gugur kewajibannya, hanya saja dia tidak dapat pahalanya. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang diperkecualikan dalam hal ini? Seperti misalnya salawat Nabi ini, bolehkah seseorang bersalawat ketika dengar nama Nabi Muhammad disebut pada saat khatib pada saat khatib baca nama Nabi, misalnya menyebut nama Nabi, boleh tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad dalam hati? Kalau diucapkan, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, ini diperkecualikan karena dalam nas hadisnya itu perkataan yang sia-sia, sedangkan bersalawat atas Nabi bukanlah perkataan yang sia-sia. Jadi ini termasuk hal yang diperkecualikan. Karena memang kita dianjurkan dan disyariatkan ketika dengar nama Nabi kita itu mengucapkan apa? Mengucapkan sholawat. Baiklah. Nah, ini yang paling sering juga terjadi. Bagaimana hukumnya kalau seorang ngantuk dan tertidur pada saat khatib khutbah? Batal enggak wudunya itu? Tidak. Apakah
Tidak membatalkan wudu? Hah? Tergantung tidurnya. Bagaimana itu? Tidur ayam-ayam, bagaimana tidur ayam itu nih? Tidur setengah-setengah. Jadi batasannya dia dengar orang bicara. Bagaimana orang tidur? Bagaimana itu? Tidur ayam-ayam. Nah, kata syariat itu susah dibilang tidur ayam-ayam. Anda temukan itu dalam buku fikih itu tidur ayam-ayam. Ya, begini. Ada rincian dari kalangan ulama, ada hadis dari Anas bin Malik ketika sahabat menunggu Nabi SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah, beliau apa? Tidur. Mereka tidur. Ya namun wa yaqumun wa yusallun wa la yatawaddaun. Mereka tidur, kemudian setelah Nabi datang mereka bangun, mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Artinya apa? Berarti menandakan wudu tidak membatalkan tidur tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan wudu karena mereka tidak berwudu lagi. Mereka langsung sholat. Padahal mereka sudah tidur. Bahkan sampai di riwayat tersebut didengar suara tidurnya, suara ngoroknya. Itu tidur ayam itu. Tidak, terpulas. Dan banyak ini pendapat tentang masalah ini, masalah tidur ini. Wah, banyak sekali mazhab ulama dalam masalah ini. Bahkan ada seorang tabi'in dikisahkan itu, awalnya dia berpendapat bahwa tidur itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Tapi suatu ketika dia lihat ketika masuk waktu sholat, dia lihat ada seorang gurunya atau sahabatnya, temannya, bisa juga temannya itu adalah gurunya. Jadi dia lihat temannya ini tidur, kemudian diajak sholat, kemudian dia langsung sholat. Dia bilang, dia dengar ini suara kentut temannya itu, kentut pas tidur. Tapi dia tidur kan tidak sadar tuh. Kemudian dia sholat, tapi yang membangunkan ini, nah dengar temannya ini kentut, tuh. Tapi yang tidur ini, yang dikasih bangun ini memegang, dia tidak rasa dia memegang mazhab bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Akhirnya dia tetap bersikukuh bahwa saya tidak mau wudu. Kenapa? Karena ini hadis-hadisnya bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Iya betul, tapi kamu saya dengar tadi kentut. Tapi dia tetap bersikukuh. Akhirnya dia rubah mazhabnya. Ini diceritakan, ini ingat sekali kami ini belajar kitab Thaharah dalam kitab Al-Muharrar ya oleh Imam Ibnu Adi ya ketika menjelaskan hadis ini. Ini mazhab-mazhab ulama yang mengatakan masalah wudu. Maka mazhab yang paling pertengahan, yang paling rajih, yang paling kuat dalam masalah ini adalah kalau tidurnya berat ya sampai dia tidak sadar seperti orang tadi ya, dia kentut ya tidak sadar, sudah tidur berat itu namanya. Maka batal wudunya walaupun dia tidak kentut. Karena tidur sendiri itu bukan najis sehingga membatalkan, atau hadas bukan membatalkan. Cuma masalahnya kadang orang hilang akal sehingga ketika dia berhadas dia tidak sadar. Apalagi tidurnya dalam keadaan kondisi duduk, dia terbuka toh pintu untuk kentut misalnya. Jadi tidur berat maka itu membatalkan. Kalau tidurnya ringan, bagaimana batasan tidur ringan itu yang antum bilang tadi? Nah, istilahnya tidur ayam. Tapi ulama memberi batasan begini, kalau dia memegang sesuatu dan dia masih sadar sesuatu yang dia pegang itu jatuh darinya, masih ada kesadarannya belum hilang, maka itu dikatakan tidur ringan. Tapi kalau sudah pulas sekali dia tidurnya, tidak sadar lagi apa yang ada di sekelilingnya, maka itu tidur berat. Maka itu membatalkan wudunya. Tapi kalau tidur ringan masih istilahnya masih dia dengar, masih ada kesadarannya, ya maka itu tidak membatalkan wudu. Barangkali itu ya yang bisa kita bahas pada bab Jumat ini, yang mudah-mudahan ya bisa kita ya pahami dan kita bisa amalkan, terutama amalan-amalan sunnah di hari Jumat seperti baca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat ya, kemudian apalagi kenapa itu orang kalau hari Jumat itu disunahkan baca surah Al-Kahfi? Karena apa? Anak kasih madu kalau bisa jawab. Enggak, maksudnya betul karena Nabi mencontohkan ada hadisnya tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Bukan, maksudnya apa kandungan dari surah Al-Kahfi itu sehingga kita disuruh membacanya setiap pekan? Hah? Melindungi dari fitnah dajjal. Baik, itu salah satu keutamanya, diberi cahaya oleh Allah. Tapi tahu enggak apa kandungan dari surah Al-Kahfi itu?
Kita di dalam surah Al-Kahfi itu dibahas tentang apa? Fitnah-fitnah apa? Orang yang diuji pada apanya? Diuji pada makanan, harta, ilmu, agama. Pertama tuh kisah Ashabul Kahfi itu tentang agamanya tuh. Berdiri dulu yang menjawab tadi. Coba berdiri. Antum bawa madu pulang ini. Tak? Pertama tentang fitnah masalah agama dulu. Toh kisah Ashabul Kahfi yang melarikan diri ke goa bersembunyi untuk menyelamatkan agamanya. Jadi itu fitnah yang pertama, fitnah dalam masalah agama. Terus fitnah harta. Yang mana itu? Yang kisah apa? Yang kisah dua pemilik kebun yang bangga dengan kebunnya toh. Terus yang ketiga fitnah ilmu, itu kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Terus yang keempat fitnah kekuasaan, yaitu kisahnya Zulkarnain. Nah, antum dibantu ini. Aduh, udah jadi. Mau antum madu kah? Mau madu? Mau nggak sini? Sini pada. Antum sudah membuka tadi jawaban soalnya, tapi tidak bisa menyempurnakan toh. Ambil madu pada, silakan. Nah, itulah fitnah-fitnah ada 4, fitnah masalah agama, fitnah masalah harta, fitnah masalah kekuasaan, ilmu dulu, fitnah masalah ilmu dan fitnah masalah kekuasaan, dan Allah sebutkan langsung solusinya di situ. Maka kita tidak dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari 4 fitnah ini. Maka disitulah kita belajar bagaimana cara meloloskan diri dari fitnah-fitnah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.